Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah waktu berjalan sama untuk semua orang, di mana saja? Kebanyakan dari kita menganggap konsistensi waktu adalah hal yang biasa. Namun, menurut fisika modern, waktu sama sekali tidak seragam. Waktu bisa meregang dan terkompresi berdasarkan kecepatan dan gravitasi. Bayangkan, misalnya, berdiri di puncak Gunung Everest. Jam tanganmu sebenarnya akan berdetik sedikit lebih cepat di sana daripada jika kamu sedang bersantai di pantai. Ini bukan perubahan yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ini adalah wahyu yang mendalam tentang sifat alam semesta. Perbedaan waktu ini terutama dapat dikaitkan dengan dua teori inovatif yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada awal abad ke-20, relativitas khusus dan relativitas umum. Meskipun konsep-konsep ini mungkin tampak abstrak atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari, konsep-konsep ini sangat penting untuk teknologi yang kita andalkan setiap hari, seperti GPS. Sebelum membahas cara kerja teori-teori ini, mari kita pertimbangkan contoh sederhana. Jam di pesawat terbang yang terbang tinggi dan cepat mengalami waktu yang lebih sedikit daripada jam di darat. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah fakta sains yang telah diverifikasi melalui berbagai eksperimen. Untuk memahami mengapa ini terjadi, pertama-tama kita perlu mempelajari esensi teori Einstein, dimulai dengan relativitas khusus. Teori ini membahas tentang efek kecepatan terhadap waktu. Tetapi untuk sepenuhnya memahami implikasi dilatasi waktu, bagaimana waktu tampaknya dapat diregangkan atau dikompresi, kita perlu menjelajahi kedua teori Einstein. Masing-masing teori menawarkan alasan yang berbeda tentang mengapa dan bagaimana waktu berubah berdasarkan lingkungan dan tindakan kita. Di bagian berikut, kita akan menjelajahi aspek-aspek fisika yang menarik ini. Kita akan mulai dengan relativitas khusus, beralih ke relativitas umum, dan akhirnya membahas bagaimana prinsip-prinsip ini penting untuk berfungsinya beberapa teknologi kita yang paling canggih. Memahami hal ini tidak hanya dapat mengubah cara kamu berpikir tentang waktu, tetapi juga memperdalam apresiasi kamu terhadap keindahan alam semesta yang kompleks. Teori relativitas khusus Einstein yang diperkenalkan pada tahun 1905 secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang waktu dan ruang. Intinya, teori ini menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan dan bahwa hukum fisika adalah sama untuk semua pengamat yang tidak berakselerasi. Hal ini menyebabkan beberapa konsekuensi yang menarik, terutama yang berkaitan dengan waktu. Menurut teori ini, ketika suatu objek bergerak mendekati kecepatan cahaya, waktu untuk objek tersebut melambat relatif terhadap pengamat yang diam. Fenomena ini dikenal sebagai dilatasi waktu. Pertimbangkan eksperimen pikiran sederhana yang disebut paradoks kembar. Dalam skenario ini, satu kembar melakukan perjalanan dengan pesawat ruang angkasa mendekati kecepatan cahaya, sementara yang lain tetap di bumi. Setelah kembar yang bepergian kembali, mereka akan menemukan bahwa mereka lebih muda dari kembar mereka yang tinggal di bumi. Ini bukan hanya teori, ini memiliki aplikasi dan implikasi praktis, terutama di bidang perjalanan ruang angkasa dan memahami batas eksplorasi manusia. Untuk memvisualisasikan bagaimana teori ini bekerja, bayangkan sebuah jam cahaya, sebuah perangkat yang mengukur waktu dengan memantulkan cahaya di antara dua cermin. Pada pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan signifikan, berkas cahaya harus menempuh jalur yang lebih panjang, secara diagonal daripada lurus ke atas dan ke bawah, karena gerakan pesawat. Ini berarti setiap centang membutuhkan waktu lebih lama, dan dengan demikian waktu, dari perspektif seseorang di pesawat ruang angkasa, berlalu lebih lambat. Ini adalah deskripsi yang disederhanakan, tetapi ini menangkap esensi bagaimana kecepatan memengaruhi waktu. Efek ini, meskipun sangat kecil pada kecepatan yang biasa kita alami, menjadi jauh lebih terasa pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Ini adalah aspek fundamental dari bagaimana kita memahami proses yang terjadi pada kecepatan tinggi, tidak hanya dalam fisika teoretis, tetapi dalam aplikasi praktis, seperti yang ditemukan di akselerator partikel, di mana partikel dipercepat hingga mendekati kecepatan cahaya. Sementara relativitas khusus membahas dampak kecepatan terhadap waktu, relativitas umum yang diperkenalkan oleh Einstein pada tahun 1915 menjelaskan bagaimana gravitasi memengaruhi waktu. Teori ini merevolusi pemahaman kita tentang gravitasi bukan sebagai gaya konvensional, tetapi sebagai kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa.
Semakin berat suatu objek, semakin besar lengkungan jalinan ruang dan waktu di sekitarnya. Lengkungan ini memengaruhi perjalanan waktu, sebuah fenomena yang dikenal sebagai dilatasi waktu gravitasi. Bayangkan meletakkan dua jam identik yang sangat presisi, satu di permukaan laut dan yang lainnya di puncak Gunung Everest. Relativitas umum memprediksi bahwa jam di puncak yang lebih jauh dari massa bumi dan karenanya mengalami tarikan gravitasi yang lebih lemah akan berdetik sedikit lebih cepat daripada jam di permukaan laut. Efek ini, meskipun kecil, dapat diukur dengan jam atom modern dan telah dikonfirmasi oleh berbagai eksperimen. Untuk memahami hal ini dalam skala yang lebih besar, pertimbangkan objek masif seperti bumi. Objek ini membelokkan ruang waktu di sekitarnya, seperti bola berat yang diletakkan di atas lembaran karet yang diregangkan. Sekarang, waktu berjalan lebih lambat semakin dekat kamu dengan massa. Inilah sebabnya mengapa waktu di permukaan bintang neutron, objek astronomi yang sangat padat, akan berjalan jauh lebih lambat dibandingkan dengan bumi. Konsep-konsep ini tidak hanya akademis. Konsep-konsep ini memiliki implikasi dunia nyata. Misalnya, pemahaman tentang dilatasi waktu gravitasi sangat penting untuk pengoperasian teknologi berbasis satelit, seperti sistem pemosisi global (GPS). Satelit yang mengorbit bumi mengalami tarikan gravitasi yang lebih sedikit daripada perangkat di permukaan bumi yang memengaruhi jam internal mereka. Hal ini harus diperhitungkan untuk menjaga presisi yang diperlukan untuk fungsionalitas GPS. Bagian 4, dilatasi waktu dalam teknologi, contoh GPS. Sistem pemosisi global atau GPS adalah teknologi yang familiar yang sangat bergantung pada prinsip relativitas khusus dan umum. Satelit GPS mengorbit bumi dengan kecepatan tinggi dan pada ketinggian yang signifikan, kondisi di mana kedua bentuk dilatasi waktu terjadi. Relativitas khusus memprediksi bahwa jam pada satelit ini akan berdetik lebih lambat karena bergerak cepat. Sementara relativitas umum memprediksi bahwa jam akan berdetik lebih cepat karena lebih jauh dari tarikan gravitasi bumi. Untuk memastikan keakuratan GPS, para insinyur harus menyesuaikan jam satelit untuk memperhitungkan perbedaan dilatasi waktu ini. Efek gabungannya adalah bahwa setiap jam satelit GPS berjalan lebih cepat, sekitar 38 mikrodetik setiap hari. Jika koreksi ini tidak dilakukan, GPS akan gagal berfungsi dengan presisi yang kita butuhkan. Misalnya, efek dilatasi waktu yang tidak dikoreksi akan menyebabkan kesalahan navigasi sekitar 10 km setiap hari. Kesalahan yang signifikan yang dapat menyebabkan konsekuensi yang fatal dalam navigasi dan pengaturan waktu. Keharusan untuk mengimbangi relativitas ini adalah contoh yang sempurna tentang bagaimana fisika teoretis diterapkan dalam teknologi sehari-hari. Ini adalah bukti kekuatan prediktif teori Einstein dan menggarisbawahi keterkaitan antara prinsip-prinsip ilmiah dan aplikasi praktis. Integrasi konsep-konsep ini ke dalam teknologi seperti GPS hanyalah salah satu cara teori relativitas terus memengaruhi kehidupan kita. Sungguh menarik untuk berpikir tentang bagaimana prinsip-prinsip yang dirumuskan lebih dari seabad yang lalu sangat penting dalam teknologi yang kita gunakan setiap hari. Persimpangan antara pengetahuan teoretis dan aplikasi praktis ini adalah contoh yang kuat tentang bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum alam semesta dapat mengarah pada inovasi yang terjalin mulus ke dalam jalinan kehidupan sehari-hari. Bagian 5, kesimpulan, dampak praktis, dan implikasi masa depan. Teori relativitas, baik khusus maupun umum, tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang alam semesta, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang mendalam. Teori ini menantang konsep intuitif kita tentang waktu dan ruang, menunjukkan kepada kita bahwa dimensi-dimensi ini tidak seabsolut yang pernah kita pikirkan. Hal ini telah memiliki efek riak di berbagai bidang, dari perjalanan ruang angkasa dan astronomi hingga teknologi sehari-hari seperti GPS. Ke depan, eksplorasi lanjutan dari teori-teori ini dapat mengungkap lebih banyak tentang kosmos, bahkan mungkin mengarah pada teknologi baru atau peningkatan pada teknologi yang ada. Misalnya, memahami dilatasi waktu dengan lebih baik dapat merevolusi perjalanan ruang angkasa, yang berpotensi membuat perjalanan antar bintang menjadi masuk akal, di mana dilatasi waktu dapat digunakan untuk keuntungan para pelancong. Selain itu, seiring dengan berkembangnya kemampuan teknologi kita, begitu pula kemampuan kita untuk menguji dan menyempurnakan teori-teori ini dalam kondisi ekstrem yang mungkin mengarah pada fisika baru.
Penelitian yang sedang berlangsung dalam fisika partikel dan kosmologi mungkin suatu hari nanti memberikan wawasan yang dapat mengarah pada teori terpadu tentang segala hal, menggabungkan hukum makroskopis relativitas umum dengan hukum mikroskopis mekanika kuantum. Sebagai kesimpulan, perjalanan melalui misteri dilatasi waktu dan relativitas bukan hanya upaya akademis. Ini adalah bukti rasa ingin tahu dan kecerdikan manusia yang menunjukkan bagaimana wawasan teoretis yang mendalam dapat mengubah lanskap teknologi kita dan memperluas cakrawala kita. Seiring kita terus menjelajahi ide-ide yang mendalam ini, siapa yang tahu misteri apa lagi yang mungkin kita ungkap dan pintu baru apa yang mungkin kita buka ke alam semesta?